loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik, Selamat selamat hari pagi. Minggu. Selamat pagi Kak Happy. Selamat pagi Kak Moren. Aduh, senangnya bisa ketemu adik-adik lagi ya. Nah, hari ini kita mau ibadah Minggu, tapi sebelumnya kita akan bersatu dulu. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria berapa, Kak? Kidung Ceria 346, muliakan Tuhan Allah bait 1 dan bait kedua. Ya, adik-adik berdiri ya, Ayo supaya berdiri, semangat adik-adik. nih Ayo, kita ayo. nih untuk muji firman Tuhan. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Silakan Kak Happy. Terima kasih Kak Moren. Adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari Minggu ini kami dapat berkumpul untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat beribadah dengan baik dan dapat mengerti akan firman yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, kakak mau undang adik-adik berdiri semuanya. Kita Ayo, mau berdiri. bernyanyi dari Kidung Ceria 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Ayo kita berdiri. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang.
kita mau bermazmur yang nanti akan dibacakan oleh Kak Daniel dan Kak Anggi. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau membacakan Mazmur. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan 13. Kakak ulangin ya, Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacakannya secara bermazmur ya. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitet. Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. jiwaku hancur karena merindukan, Pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai. kepada Allah yang hidup, Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berhasrat mengadakan ziarah, Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub, Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, Kasih dan kemuliaan Ia berikan Ia tidak menahan kebaikan. dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. demikian pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, sekarang kita waktunya mau mendengarkan firman Tuhan nih. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk dengan rapi, dipersiapkan Alkitabnya, kupingnya, dan alat tulisnya. Oke? Silakan mendengarkan. Hai adik-adik, adik-adik Kak Dian yakin adik-adik lagi nungguin nih firman Tuhannya apa ya hari ini? Pasti kan? Tapi seperti biasa biar kita bisa mendengar dengan baik, terus kita mengerti. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah siapkan kami untuk beribadah. Kami sudah memuji Tuhan bersama teman-teman kami di rumah. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami yang mendengarkan dan juga kakak pelayan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, Kak Dian punya video, tapi Kak Dian juga belum nonton. Kayaknya seru nih, kita nonton sama-sama ya adik-adik yuk. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea.
Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, adik-adik, yang tadi kita lihat tuh ini orang ngapain sih? Oh iya, itu ternyata filmnya tentang apa adik-adik? Tentang perkawinan, pesta. Nih kayak Kak Dian nih bajunya bagus kan, ke pesta kita. Nah, seperti itu mereka pakai baju bagus-bagus. Terus adik-adik rame di sana. Pasti kalau pesta namanya banyak makanan, banyak minuman ya adik-adik ya. Ya betul adik-adik. Oh ya, pestanya di mana ya? Namanya pestanya itu, nama tempatnya itu di Kana adik-adik. Nah, saat pesta yang biasanya ada minuman banyak di sana adik-adik ya. Ternyata adik-adik saat itu habis minumannya. Adik-adik tahu nggak, tamunya yang di situ selain orang kampung di sana, semua hadir. Ada satu ibu-ibu, Ibu Maria. Di situ juga ada Yesus dan murid Tuhan Yesus di sana ikut. Terus Ibu Maria bingung, khawatir adik-adik. Wah, kok minumannya orangnya belum minum semua, tapi udah habis. Gimana ya? Dia tahu di situ kan ada Yesus ya adik-adik ya. Dia tahu kuasa Tuhan Yesus itu. Dia bilang sama Tuhan Yesus, tolong, dia mau kasih tahu bahwa minuman di sini tuh habis gitu loh. Kira-kira adik-adik Tuhan Yesus mau nggak nolongin? Ternyata Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus kan baik ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mau dan mengisi semua tempayan-tempayan. Adik-adik, di situ tuh minumannya tuh ditempatin tempayan, atau kalau di sini gentong. Nah, tempayan tuh adik-adik tahu nggak? Nih, tempayan tuh seperti ini adik-adik. Ya. Nah, di sini tuh adik-adik, di situ isinya ada 6 tempayan. Sedangkan
Sedangkan satu tempayan itu atau gentong itu isinya banyak banget adik-adik. Coba. Tapi Bu Maria udah bilang sama pelayan-pelayan di situ begini. Nanti kalau dia itu seperti yang di film tadi ya, suruh isi air, isi aja, turutin aja. Nah bener adik-adik, diisi semua tempayan itu sampai penuh ke 6 tempayannya adik-adik. Dan adik-adik, ternyata air yang diisi itu di dalam tempayan saat dicedok, saat dirasakan adik-adik ya, itu benar-benar anggur yang enak banget adik-adik. Sampai orang yang itunya waktu kita nonton tadi ya, dia bilang, kok ini enak banget, biasanya ini yang terakhir, tapi yang awal sampai akhir enak semua minumannya. Nah adik-adik, itu kenapa bisa jadi seperti itu? Kenapa adik-adik? Karena itu kuasa Tuhan adik-adik, kuasa Yesus adik-adik yang membuat itu bisa terjadi. Nah coba adik-adik, dan mereka bisa merasakan enaknya itu karena apa adik? Merasakan kuasa Yesus itu karena apa? Karena ketaatannya para pelayan itu adik-adik. Nggak ada yang bilang waktu suruh ngisi, nggak mau saya capek, saya mau duduk dulu. Nggak ada adik-adik. Para pelayan itu apa yang diomongin Tuhan, apa yang diomongin Yesus, ya ikutin semua. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita juga harusnya seperti pelayan tadi ya adik-adik ya, percaya kalau kita mau melihat kuasa Yesus, kuasa Allah, kita harus percaya adik-adik. Gimana sih caranya percaya adik-adik? Adik-adik, kalau kita mau melihat kuasa Allah dalam hidup kita harus apa tadi? Seperti pelayan tadi, harus taat. Itu gimana tapi caranya taat ya? Gimana caranya kita supaya bisa taat? Salah satu adalah caranya kita rajin berdoa adik-adik. Itu yang akan membuat kita melihat kuasa Allah dalam kehidupan kita. Contoh adik-adik, gimana caranya? Misalnya nih, contohnya adik-adik, supaya kita mengerti adik-adik ya. Gini, umpamanya di rumah akan ada mama papa tuh. Gimana suatu saat, suatu hari, kok mama kita sakit? Nah, adik-adik balita hari-hari siapa yang ngurusin? Pasti mama. Yang masakin makanan yang sehat, yang siapin minum, yang mandiin, mama. Suatu hari dia sakit, mama kita sakit. Apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa minta berdoa. Kita mau melihat kuasa Tuhan dengan cara kita berdoa adik-adik. Kita melihat kuasa Tuhan dalam mama ini. Apakah kalau saatnya sehat berarti itu kuasa Tuhan berlaku buat mama. Karena setiap hari Allah memimpin kita, memberi kuasa itu ada dalam kehidupan kita adik-adik. Jadi caranya kita berdoa. Kalau mama kita sakit, kalau papa kita sakit, ya saat papa kita sakit kita harus doakan supaya papa kita bisa bekerja dengan baik, dengan sehat. Ya adik-adik. Nah itu cara kita untuk menunjukkan bagaimana kita bisa melihat kuasa Allah. Dibutuhkan adalah ketaatan itu adik-adik. Nah sekarang Kak Dian mau adik-adik sama Kak Dian sama kakak-kakak yang lain atau sama adik-adik yang lain di rumah, kita harus berjanji bahwa kita harus mengandalkan kuasa Allah dalam kehidupan kita dengan cara tadi, hidup yang taat, mengikuti perintah Tuhan dan rajin berdoa. Adik-adik, firman kita pada hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kalau mau adik-adik mau dengar firman yang lebih bagus lagi, minggu depan ditunggu ya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita tutup dulu ya firman kita. Kita mau berdoa. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup
Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk taat, agar kami Tuhan boleh melihat dan merasakan selalu kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati orang tua kami, mama papa kami, oma-opa kami yang ada di rumah, juga orang-orang Tuhan yang di luar sana yang belum mengenal Engkau, dan juga yang merasakan kesusahan. Tuhan memberkati mereka agar mereka juga bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak Dian punya tugas adik-adik, yaitu mewarnai gambar di bawah ini adik-adik ya. Nanti adik-adik minta tolong mama papa untuk mengirimkan ke grup orang tua. Nanti kakak-kakak akan lihat adik-adik benar nggak sih ngerjain. Kalau ada yang ngerjain berarti adik-adik dengar firman ini. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, gimana tadi firmannya adik-adik? Semoga adik-adik mau akan melakukan firman ini dalam kehidupan adik sehari-hari ya. Adik-adik, mari kita respon firman pada pagi hari ini dari Kidung Ceria 76, air menjadi anggur. Nah adik-adik, Kak Happy sekarang mau ngasih tahu nih cara adik-adik untuk memberikan persembahan. Nah adik-adik, nanti adik-adik sediakan celengan di rumah adik-adik. Nanti adik-adik masukkan persembahannya ke celengan tersebut seperti ini. Nah kalau sudah adik-adik taruh, nanti orang tua adik-adik akan mengumpulkan di gereja pada tanggal 28 Maret. Oke adik-adik? Sekarang adik-adik kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 11, Kupuji Kuasa Tuhanku, bait 1 dan bait kedua. Kupuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta, lautan langitku rumput, diatur olehnya, diatur olehnya. Ya Tuhan, seluruh dunia berisi karya-Mu, di mana-mana tertera buatan tangan-Mu, buatan tangan-Mu. Nah adik-adik, kita sudah sampai pada penutup ibadah. Sekarang kita akan doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Moren. Silakan Kak Moren. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini di mana kita semua sudah mendengarkan firman-Mu, bernyanyi bersama. Kiranya Tuhan apa yang kami dengar pada hari ini itu menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Jaga dan lindungi kami, beri kami selalu kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Kayak dimau adik-adik semua jaga kebersihan, rajin cuci tangan, keluarnya pakai masker, dengar kata orang tua ya adik-adik. Dan yang paling penting adik-adik selalu rajin untuk ikut IMPA. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.